SSD, komponen komputer yang berkaitan dengan penyimpanan data. Berbeda dengan hard disk yang mengandalkan piringan berputar, SSD tidak memiliki benda bergerak apapun di dalamnya. SSD menggunakan chip yang disebut dengan NAND flash untuk menyimpan data-data tersebut. Chip NAND flash tersebut memberikan keunggulan telak dari sisi kecepatan read dan write atas hard disk. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada komponen yang bergerak dari SSD. Tidak seperti hard disk yang memerlukan jarum dan sebuah piringan berputar untuk membuat atau membaca sebuah file. Itulah kenapa SSD menjadi acuan paling mudah ketika kamu ingin membuat laptop atau komputermu bekerja dengan lebih baik. Tapi, benarkah begitu? Ada benarnya sih, tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama adalah spesifikasi, dan yang kedua adalah kapasitas, dan yang ketiga adalah berapa banyak budget yang kamu punya. Yang pertama, jangan tergiur dengan SSD murah. Kamu harus selalu memperhatikan spesifikasinya terlebih dahulu. Perhatikanlah apakah SSD yang akan kamu beli memiliki controller yang baik. Juga perhatikan apakah SSD yang akan kamu beli memiliki DRAM ataupun tidak. Karena jika SSD yang akan kamu beli memiliki controller yang baik, kinerja untuk read and write-nya akan sangat mantap. Controller bisa diasosiasikan menjadi prosesor di dalam SSD. Controller bertugas untuk memindahkan satu file dari satu NAND flash ke NAND flash yang lainnya. Dan yang tidak kalah penting adalah DRAM. Jika controller adalah prosesor yang bertugas untuk mengatur data dari masing-masing chip, DRAM bertugas untuk mencari di mana data tersebut berada. Di dalam DRAM terdapat peta lokasi di mana data-datamu yang terus berpindah dari satu chip ke chip yang lainnya. Nah, jika kamu menggunakan SSD yang menggunakan DRAM, waktu untuk mencari filenya jauh lebih cepat dibanding menggunakan SSD tanpa DRAM. Tapi Minet tahu nggak caranya ngecek SSD yang punya controller yang baik atau SSD yang punya DRAM atau enggak? Gampang, di luar sana ada orang-orang baik yang sudah membuatkan list berbagai macam SSD. Orang-orang baik tersebut sudah mengelompokkan dan memberikan data yang akurat mengenai berbagai jenis SSD dari berbagai jenis merek. Nah, di spreadsheet tersebut kamu bisa melihat tuh mana yang kira-kira SSD yang worth it untuk dibeli dan mana yang tidak. Cek langsung linknya di kolom deskripsi. Nah, pengaplikasian SSD yang paling lumrah biasanya digunakan sebagai bootable device. Sistem akan diinstal ke dalam SSD karena itu adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan demi mendapatkan pengalaman menggunakan PC dengan lebih nyaman. Maka kamu perlu melakukan planning yang lebih jelas. Apakah kamu mau ganti SSD supaya bootingmu lebih cepat? Atau kamu mau ganti SSD supaya penggunaan aplikasinya jauh lebih lancar? Atau mau pengalaman gaming maupun editing yang lebih lancar? Karena hal ini sangat berpengaruh dengan kapasitas SSD yang akan kamu beli. Apabila kamu menggunakan SSD hanya mengejar boot yang lebih cepat, maka 128GB adalah kapasitas yang tepat. Namun, apabila kamu ingin mendapatkan pengalaman menggunakan aplikasi yang lebih khusus, ada baiknya Minet sarankan untuk menggunakan 256GB ke atas. Karena paling tidak untuk sistem Windows saja itu sudah membutuhkan sekitar 20GB, belum termasuk driver, case, atau apabila tiba-tiba Windowsmu request untuk update. Apalagi kalau kamu mau menggunakan SSD-mu untuk menunjang kinerja editing ataupun gaming. Minet sih menyarankan untuk kamu menggunakan SSD dengan kapasitas minimal 500GB karena apabila kamu ingin mendapatkan pengalaman video editing yang sangat-sangat mantap, maka seluruh footage dan seluruh aset-aset editing yang kamu punya harus berada di SSD dengan spesifikasi yang sama. Bayangkan saja kalau misalkan satu project seluruh asetnya sekitar 20GB. Dalam 5 project saja, SSD-mu sudah terpenuhi dengan 100GB file-file footage. Belum rendering, belum case, belum pre-rendering, sistem, dan lain sebagainya. Apalagi game-game masa kini juga. Game-game AAA menuntut kelegaan kapasitas yang lumayan loh. Kebutuhan minimum dari GTA 5 saja membutuhkan sekitar 75GB. Padahal game tersebut sudah berusia 8 tahun lamanya. Untuk game AAA masa kini seperti COD Warzone membutuhkan 170GB free space storage.
Bayangin kalau kamu cuma punya kapasitas SSD cuma 128 GB atau kamu cuma 256 GB, mau taruh di mana file-file yang lain? Nah, kesimpulannya, mengganti SSD bukan solusi yang paling tepat apabila kamu tidak mengerti kebutuhanmu sebenarnya. Perlu diingat, apabila kamu membutuhkan programmu bekerja dengan lebih baik, maka seluruh aset yang berkaitan dengan program tersebut harus berada di SSD dengan spesifikasi yang sama. Selanjutnya, spesifikasi juga perlu kamu perhatikan. Investasilah ke SSD dengan chip controller yang baik dan juga tentunya memiliki DRAM. DRAM sangat-sangat diperlukan karena dengan adanya DRAM, lifespan SSD-mu akan jauh lebih lama. Dan biasanya SSD dengan DRAM memiliki waktu garansi yang juga lama. Maka jangan terlalu cepat teriming-iming dengan SSD yang mereknya nggak jelas, kontrolernya juga nggak jelas, nggak punya DRAM atau bahkan kapasitasnya cuma 120 GB. Walaupun SSD memiliki performa yang jauh lebih baik dibandingkan hard disk, bukan berarti kamu harus memaksakan membeli SSD dengan harga yang murah. Tabunglah sedikit untuk mendapatkan SSD yang jauh lebih valuable. Jika Milet menyarankan, belilah SSD dengan kapasitas minimal 256 GB dan tentunya memiliki DRAM. Sampai jumpa di Bahas Tech bareng Citra selanjutnya. Like jika kamu suka video ini, share jika menurutmu video ini bermanfaat, dan tentunya jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.